Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Karena walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan sudah berkata, bahwa Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus berkata, karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan firman-Nya dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam Tuhan kita menikmati segala pertolongan Tuhan dan dalam kasih-Nya. Dan selamat malam bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai kita dalam hidup ini. Sebelum kita istirahat, biarlah kita mengingat akan firman-Nya, mendengarkan firman-Nya, membaca firman-Nya dan berdoa, lalu kita tidur dengan damai. Puji nama Tuhan. Dan kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih buat pagar yang Kau berikan senantiasa dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan dalam Ayub 1 ayat yang ke-10 dan 11. Bukankah engkau yang membuat pagar sekelilingnya dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah Kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri. Ya, ini ayat yang ke-10 dari firman Allah. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menjaga. Tadi pagi kita sudah mendengar bagaimana Dia rahasia diberkati oleh Tuhan. Dia hidup saleh, ya, orang yang saleh itu orang yang taat beribadah kepada Tuhan, orang yang suci, orang yang beriman, dan orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, dan dia juga orang yang menjauhi diri dari kejahatan. Dan terpujilah Tuhan. Dan saya berharap kita juga akan menerima Ayub ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga saya mau katakan bahwa ketika Ayub hidup seperti ini, pagar Tuhan ada pada dia. Dan kita lanjutkan di mana pagar Tuhan ini, pagar Tuhan bagi orang-orang percaya. Nah, belajar dari Ayub di mana Tuhan memagari dia, dan tidak ada seorang pun yang dapat melihat pagar ini terkecuali setan. Walaupun orang salehnya tidak akan bisa melihat pagar Tuhan yang ada dalam kehidupan, kecuali setan, ya. Makanya kalau setan itu bekerja, mengirimkan opo-opo, mengirimkan apa kepada orang-orang yang betul-betul lahir baru dalam Tuhan, mereka tidak akan pernah mempan, ya. Mereka akan terkalahkan, akan hancur dengan sendirinya. Dan itu sebabnya biarlah kita betul-betul memiliki pagar ilahi ini, sehingga dengan cara hidup sebagaimana Ayub hidup. Nah, dan kita lihat apa saja sih yang dipagari oleh Tuhan. Saya kagum kepada Tuhan. Walaupun saya tahu firman Allah katakan bahwa malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan dan meluputkan mereka. Dan karena apa? Ada banyak kadang-kadang gangguan, tetapi oleh karena malaikat Tuhan, jadi malaikat Tuhan itu meluputkan orang-orang yang takut akan Tuhan itu dari segala gangguan, ancaman, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang mau saya katakan adalah Tuhan memagari kita. Alkitab katakan yang pertama dirimu. Jadi betapa pentingnya engkau di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan aja kita ada pas pampres saya. Sudah luar biasa. Bayangkan, jangan coba-coba masuk ke Kering 1 tanpa persetujuan presiden. Kamu bisa ditembak mati. Ya, kalau ada orang-orang yang berani menembus, ya, pertahanan pas pampres yang diberikan kepada presiden tanpa aba-aba, wah, itu bahaya itu. Membuat dirinya terancam dan bisa binasa. Apalagi Tuhan yang memagari engkau. Wah,
Saya tidak bisa bayangkan sudah itu. Raja di atas segala raja, presiden di atas segala presiden, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kau sangat berharga di hadapan Tuhan. Pagarnya mengelilingi engkau. Pagarnya ada mengelilingi apa lagi? Dikatakan bahwa rumahmu, wow, sehingga rumahmu aman, damai, sejahtera. Tuhan ada, ya. Satu kali di waktu saya tinggal di Lasan Lekong sana, orang berkata kepada saya, "Bang, siapa yang menjaga itu? Penjaganya itu, Bang." Nggak ada itu. Ah, abang jangan bohong. Nggak ada. Tapi saya mulai ingat, oh, berarti mereka ada ingin niat-niat orang jahat. Karena satu kali mereka bisa berhasil mengambil harta benda saya. Ya, itu pertama kali saya mengalami kecurian. Ya. Ya. Tetapi selanjutnya, setelah saya ingat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan ini, maka saya setiap kali tidur menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Jadi dalam berapa tahun di sana saya itu, satu kali saya itu masih sepi. Setiap kali gangguan pasti saya bangun. Karena yang diambil di bagian gereja, ya, ketika mereka masuk ke dalam rumah, setelah barang-barang kita masukkan ke dalam rumah, sekecil apapun suara yang di sekitar rumah saya itu akan saya dengar. Dan ya, orang itu sudah masuk. Ya, satu kali saya bilang, keluarlah. Kalau Anda tidak keluar, saya akan keluar. Jadi saya berikan slot untuk dia keluar. Dan dia keluar, ternyata sudah berapa kaca nako. Kaca nako itu kan ada kaca yang paling mudah dibuka. Sudah dibuka dari atas sampai ke bawah. Karena memang rencananya kalau tidak bisa buka pintu rumah, maka mereka akan mengeluarkan barang-barang itu dari situ. Dan setiap kali mereka melakukan itu, maka mereka akan saya terbangun. Dan ketika mereka mengatakan, "Siapa sih yang menjaga rumah Om itu?" Ya, saya tahu bahwa mereka adalah memang orang-orang yang sudah biasa seperti itu, ya. Dan yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Sehingga itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, jangan pernah lupa untuk menyerahkan hidupmu, rumahmu, apa yang kau miliki ke dalam tangan Tuhan, ya. Dan kemudian apalagi setelah rumah, apa yang kita miliki, ya. Satu kali juga jebol juga. Sebenarnya bukan karena apa, ya. Ya, kita jujur untuk nolong orang, lalu orang menggalikannya kepada orang, lalu orang itu menjualnya kemana. Dan kemudian kita urus, ya, ada seseorang yang menolong kita, pada akhirnya itu selesai dan mobil itu diganti. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa hidup ini perlu menikmati segala kebaikan Tuhan, perlu menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Seperti Ayub lah, yang tiap hari kan itu sembayangnya, walaupun anak-anaknya agak sedikit miring. Pesta aja kerjanya, kan gitu kata firman Allah. Tadi Ayub senantiasa memberikan persembahan supaya jangan-jangan anakku ini berdosa, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang kedua kata firman Allah, setan ngomong pada Tuhan, "Iya sih, kamu berkati apa yang dikerjakan." Jadi yang kedua itu Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Jadi kalau pagar Allah ada, bukan hanya dia hanya ingin menjaga yang ada, tetapi dia akan juga memberkati apa yang kita kerjakan. Jadi semakin bertambah diberkati. Mungkin dari 1 menjadi 10 gitu, 10 menjadi 100. Diberkati. Dan yang terakhir kata firman Allah adalah, dan apa yang dimilikinya makin bertambah-tambah. Jadi diberkati,
dan kemudian apa yang dimilikinya bertambah-tambah. Pekerjaannya diberkati, sehingga dengan pekerjaannya diberkati, apa yang dimilikinya bertambah-tambah. Jadi itulah sebabnya orang Israel diingatkan oleh Tuhan, kalau engkau harta bendamu bertambah-tambah, emas perakmu bertambah-tambah, rumah-rumahmu bertambah-tambah, janganlah engkau menjadi sombong, janganlah engkau berkata ini hasil usahaku. Itu baca nanti dalam Ulangan, ya, Ulangan 8. Supaya apa? Supaya kita betul-betul ketika diberkati Tuhan, betul-betul kita menyadari bahwa itu berasal dari Tuhan, bukan dari kita, bukan dari kekuatan kita. Itu anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Allah. Jadi kalau kita melakukan itu, saya yakin dan percaya, bertahanlah dalam kemurahan Tuhan. Semoga kepada itu dapat bertahan orang-orang yang diberkati Tuhan saat ini, bertahan sampai kepada generasi ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Dan kemudian juga apa yang dikerjakan oleh anak cucu diberkati oleh Tuhan, karena melihat apa yang dikerjakan oleh Eyang Buyut, ya. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita, dan ingatlah pagar Tuhan itu senantiasa ada dalam hidup kita. Manusia tidak bisa melihat, tapi setan dapat melihat, dan setan tidak dapat ditipu, ya. Dia dapat menipu, ya. Dia tidak dapat ditipu. Jadi terkecuali oleh orang-orang percaya, dia dapat diusir, dinyahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sebabnya saya katakan, jangan pernah takut kepada setan. Dan walaupun dia dengan cobaan dan mencobai untuk menghancurkan kita, bukan lagi melalui tangan, langsung melalui tangan Tuhan, meminta izin dari Tuhan, karena kebalnya si Ayub ini. Karena luar biasanya backingan backingan Ayub, sampai pada akhirnya dia berargumentasi, iya sih, semua kamu berkati, kamu jagai, dan kamu bekari semua yang di media, semua rumahnya yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya kau berkati, dan apa yang dimilikinya kau bikin bertambah-tambah. Wow, semoga kita menjadi orang yang seperti itu, karena pagar Tuhan ada dalam hidup kita. Tapi pagar Tuhan itu ada, jangan lupa, di khotbah paginya, di mana saya mengatakan bahwa itu terjadi karena dia hidup saleh, hidup taat beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup suci, hidup benar, hidup beriman, dan juga saya mau katakan dia hidup jujur, hidup takut akan Tuhan, dan menjauhi yang jahat, sehingga pagar Allah tidak pernah bisa diangkat atau terjebol oleh karena kuasa apapun, karena Tuhan sendiri yang menjadi penolong kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dan biarkan pagar-Mu terus menyertai sepanjang umur hidup kami, baik bagi kami, baik harta benda kami, baik rumah kami, bagi Kau buat bertambah-tambah apa yang kami miliki, Tuhan Bapa di surga. Engkau berkati apa yang kami usahakan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau engkau sakit, dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan segala sakit penyakit yang kau derita, mari Tuhan, ulurkan tangan kepada mereka, dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam Yesus, keluar, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh. Engkau berfirman berkata, kalau engkau mengatakan sembuh, maka mereka sembuh, dan tidak ada satu kekuatan yang dapat menghalangi. Terima kasih Bapa di surga buat kesembuhan bagi mereka, dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sedang mengalami persoalan kehidupan. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tanganmu, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan yang memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka dan menggenggam tangan mereka, sehingga mereka tidak terpleset, dan mereka kuat oleh karena Tuhan. Dan mereka satu kali mereka akan berkata, terpujilah Tuhan yang telah melepaskan aku dari segala penderitaanku. Itulah yang kami harapkan, pertolongan-Mu datang kepada mereka, kebaikan-Mu, kasih-Mu datang kepada mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, kiranya malam ini malam yang penuh damai, tidur dengan nyenyak, dan jangan lupa membaca firman Allah dan berdoa. Mantap, mantap, mantap.